Nyesel baru tahu. Ternyata ini syarat balik nama sertifikat tanah warisan, mudah dan biaya murah. Cara balik nama sertifikat tanah warisan. Tanah warisan perlu dibalik namakan, agar tidak terjadi sengketa hukum di kemudian hari di antara anggota yang berhak menerima warisan. Kalau sudah dibalik namakan tentu saja secara hukum sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga bisa dipergunakan untuk kepentingan perbankan, jual beli tanah dan lain-lain. Dokumen apa saja yang harus dibawa sebagai syarat balik nama sertifikat tanah? Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk balik nama sertifikat tanah warisan? Mari kita simak apa saja syarat, cara dan besaran biaya balik nama sertifikat tanah warisan. Balik nama sertifikat tanah warisan diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam pasal 42 dijelaskan bahwa untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan, pemohon wajib menyerahkan sejumlah dokumen kepada kantor pertanahan. Seperti sudah disampaikan di atas, sejumlah dokumen yang wajib diserahkan dalam pendaftaran peralihan hak karena pewarisan adalah sebagai berikut. 1. Sertifikat hak yang bersangkutan. 2. Surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan 3. Surat tanda bukti sebagai ahli waris. Apabila penerima warisan hanya satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Sebaliknya, apabila penerima warisan lebih dari satu orang dilakukan berdasarkan surat tanda bukti ahli waris dan akta pembagian waris tersebut. Apa saja persyaratan balik nama sertifikat tanah warisan? Dilansir dari kompas.com yang mengutip situs PPID Kementerian ATR BPN, berikut ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses peralihan hak pewarisan. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup. Surat kuasa apabila dikuasakan. Fotokopi identitas pemohon, para ahli waris KTP/KK, dan surat kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Sertifikat asli, surat keterangan waris SKW, sesuai peraturan perundang-undangan. Akta wasiat notaris. Fotokopi SPPT, surat pemberitahuan pajak terutang, dan pajak bumi dan bangunan PBB, tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Penyerahan bukti SSB atau BPHTB, surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Penyerahan bukti SSB, BPHTB, bukti SSP atau PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah, dan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Kemudian, juga menyertakan surat keterangan meliputi identitas diri, luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon. Pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah atau bangunan dikuasai secara fisik. Lama penyelesaian peralihan hak karena pewarisan di kantor pertanahan yaitu 5 hari kerja. Berapa biaya balik nama sertifikat tanah warisan? Untuk biaya balik nama sertifikat tanah warisan, dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan kantor pertanahan. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut. Nilai tanah per meter persegi X luas tanah meter persegi dibagi 1000. Contoh, apabila nilai tanah per meter persegi adalah 1 juta rupiah dan luas tanahnya 1000 meter persegi, maka biaya balik nama sertifikat tanah warisan adalah 1 juta rupiah. Rujuk pada PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 61 ayat 3 disebutkan bahwa untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris, tidak dipungut biaya pendaftaran. Kategori ahli waris. Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah. Baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Menurut pasal 833 bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, hak dan piutang dari orang yang meninggal atau pewaris. Ketentuan ini juga menyiratkan adanya 4 golongan ahli waris yang berhak menerima tanah warisan. Berdasarkan urutan prioritasnya sebagai ahli waris di mata hukum perdata, meliputi golongan 1, merupakan suami atau istri yang hidup terlama dan anak keturunan pewaris. Golongan 2, merupakan orang tua dan saudara kandung dari pewaris.
Golongan 3, merupakan keluarga dalam garis lurus ke atas setelah bapak atau ibu pewaris. Seperti kakek dan nenek. Golongan 4, merupakan paman dan bibi pewaris, baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng ya, supaya tidak ketinggalan info-info selanjutnya.